Halo, pernah gak sih kamu ngerasa disudutin sebagai seorang perempuan? Atau mungkin kamu pernah lihat gak sih tindakan masyarakat yang cenderung bikin perempuan tuh ada di posisi sebagai pihak yang termarginalkan? Pokoknya intinya posisi wanita itu beda dalam tanda kutip. Pernah denger gak sih? Konstruksi gender maksudnya. Yap, betul. Konstruksi gender. Istilah pembatas antara laki-laki dan perempuan yang terkadang sebagian orang mengartikannya bahwa seolah-olah Tuhan tuh ciptain perempuan dan laki-laki sebagai dua insan yang keduanya berbeda satu sama lain. Ya kalau dipikir-pikir emang bener sih beda. Cewek ngelahirin, cowok enggak, ya kan? But wait, benang merahnya bukan di situ. Bukan antara cewek ngelahirin, cowok enggak. Cewek harus berambut panjang, cowok berambut pendek. Stop sampai di sini karena nyatanya lebih dari itu ya kan. Simpelnya sih kayak perempuan tuh lebih sering dianggap sebagai sosok yang lemah lembut, gak berdaya, mudah perasa, tidak pintar, bahkan penakut. Sedangkan seorang laki-laki dianggap kuat, rasional, lebih pintar dan pemberani. Ngomongin tentang konstruksi gender, aku jadi ingat satu hal, namanya sistem patriarki. Ya, sistem ini tuh sejenis sistem yang pada dasarnya dia meletakkan kalau laki-laki itu ada di posisi dan kekuasaan yang dominan dibanding perempuan. Maka cepat atau lambat artinya sistem patriarki yang terkonstruksi dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat dari konstruksi gender bisa ngejadiin perempuan Indonesia terpenjara dalam ketidakbebasan dong. Entah itu kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, menjadi mandiri, kuat, dan menuntut ilmu pastinya bakalan terbatasi. Dan perempuan Indonesia jelas akan mengalami kemunduran, karena konstruksi gender bisa jadi dinding penghalang atas potensi-potensi perempuan Indonesia. Tinggi ataupun pendek, tebal ataupun tipis, dinding tetaplah dinding dan penghalang tetaplah penghalang. Ya memang, kadang gak sedikit orang yang gak sadar kalau kebebasan mengembangkan potensi diri merupakan hak bagi laki-laki dan juga perempuan. Kalau dipikir-pikir sih, perempuan Indonesia sejatinya bakalan kesulitan buat hidup bebas di negara yang mereka ini akibat konstruksi gender yang ada. Banyak suara, ide, dan kemandirian mereka yang harus disapu bersih demi memuaskan nafsu pengkonstruksian gender dalam masyarakat Indonesia. Walaupun begitu, di sisi lain gak sedikit juga perempuan Indonesia yang berani menyuarakan pendapatnya agar sesama perempuan Indonesia bisa bebas melakukan apa saja demi mengembangkan potensi dirinya. Adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebenarnya udah jadi aturan tidak tertulis kalau konstruksi gender itu seharusnya nggak ada. Sila pertama juga sila kelima udah cukup jadi alasannya. Kita tahu, di mata Tuhan, perempuan ataupun laki-laki, kita sama. Terus kenapa kita harus mengadili bahwa perempuan itu beda sama laki-laki? Asalkan kalian tahu, ada kalanya Wonder Woman sebagai karakter wanita terkuat yang ada di semesta DC menjadi lemah ketika tangannya diikat. Dan ada pula kalanya Superman sebagai tokoh pria terkuat di semesta DC harus kalah oleh batu langka yang dinamakan Kryptonite. Intinya kesetaraan gender itu harus ada dan memang seharusnya ada untuk dunia yang lebih baik dan nyaman di masa depan. Dan untuk mereka para wanita yang perlu kebebasan menjalankan kehidupannya tanpa merasa terkonstruksi. Ini bukan sekedar tentang Wonder Woman sama Superwoman yang hidup di semesta DC. Tapi lebih dari itu, mari kita bersama hidup di dunia nyata yang lebih baik lagi.